jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Halo saudara-saudari sesama anak-anak dari Bapa Surgawi dan murid-murid Yesus yang terkasih. Hari ini saya ingin menyambung renungan saya pada tanggal 2 Juli kemarin, yaitu tentang bersyukur dalam ketidakpastian. Ya, karena ini bagian kedua, sebaiknya saudara juga mendengarkan renungan saya yang bagian pertama kemarin. Karena di sana saya menjelaskan bagaimana kita menyikapi kehidupan kita yang serba tidak pasti ini. Nah, di bagian kedua ini, saya ingin mengkaitkan hal ketidakpastian dengan pandemi COVID yang kita alami bersama. Yang peningkatannya cukup parah di waktu-waktu belakangan ini. Serial Renungan Bersyukur ini selalu mengambil ayat dari 1 Tesalonika 5 ayat 8. Mengucap syukurlah dalam segala hal, termasuk di dalam ketidakpastian yang kita alami di dalam pandemi COVID ini. Selama masa pandemi ini, saya memperhatikan bagaimana orang-orang menyikapi keadaan pandemi ini. Dan saya melihat ada dua ekstrim cara orang-orang menyikapinya. Kenapa saya memperhatikan hal ini? Ya, karena kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, perlu mempunyai sikap yang berdasarkan pada kebenaran firman. Hanya dengan dasar inilah kita bisa hidup dalam penderitaan dengan hati yang penuh damai sejahtera. Salah satu sikap ekstrim dalam masa pandemi ini adalah yang pertama, ekstrim memastikan keadaan dengan pikiran manusia, dengan logika, dengan perhitungan. Orang tipe pertama ini adalah orang-orang yang berusaha untuk memastikan dirinya agar pasti selalu sehat. Dia merasa bahwa kesehatannya ada di bawah kontrolnya sendiri secara penuh. Biasanya yang dilakukan orang ini adalah over prokes atau melakukan prosedur kesehatan yang terlalu berlebihan. Jangan salah paham ya. Saya tidak menganjurkan kita semua untuk tidak taat kepada prokes. Prosedur kesehatan ya tetap harus dilakukan. Banyak kok cerita-cerita nyata di masa pandemi ini, di mana orang-orang begitu takutnya sehingga mengurung diri di rumahnya, sampai hampir-hampir tidak mau bertemu orang, dan ada juga yang menggunakan antiseptik secara berlebihan, disemprotkan di mana-mana, juga disemprotkan ke tubuh terlalu banyak hingga kulit mengelupas. Tetapi pada akhirnya orang-orang tersebut juga terkena COVID. Orang-orang ini mencoba memastikan keadaan, memastikan kesehatannya dengan meneliti dan membaca semua artikel, menonton berita-berita kesehatan. Tapi anehnya, semakin tahu banyak berita dan info, semakin takut hatinya, semakin banyak hal yang harus dilakukan untuk berjaga-jaga, semakin banyak yang harus dikontrol. Selain itu, ketakutan dan kekhawatiran di hatinya menyebabkan hormon-hormon dalam tubuhnya menjadi tidak seimbang. Depresi menyebabkan daya tahan tubuh menurun dan menyebabkan kita menjadi rentan terhadap serangan COVID. Kadang dengan kekayaan, kita coba memastikan keamanan dan kesehatan kita. Padahal realita tidak seperti yang kita kira. Banyak orang yang mempunyai uang pun sulit untuk mendapatkan kamar di rumah sakit, sulit mendapatkan oksigen, dan juga sulit mendapatkan donor plasma. Kekayaan kita pun tidak dapat menjamin kesehatan atau memastikan bahwa hidup kita bisa lebih panjang. Nah, kemudian orang tipe kedua mempunyai ekspresi sikap yang jauh berbeda. Orang ini suka memastikan keadaan dengan cara menantang keadaan dengan beriman. Mungkin ini tidak bisa disebut iman ya, karena iman itu didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Kalau yang ini mungkin hanya sekedar keyakinan tanpa dasar saja.
Orang-orang ini tidak punya ketundukan terhadap siapapun, tidak tunduk pada pemerintah, tidak tunduk pada apapun. Prokes diabaikan. Pada awal pandemi, ada beberapa pemimpin-pemimpin rohani yang tetap saja mengadakan ibadah onsite walaupun sudah dilarang dengan alasan beriman. Akhirnya banyak yang tertular. Jemaat tertular, pemimpin-pemimpin juga tertular. Ada orang-orang yang juga mengatakan bahwa COVID itu hanya sebuah mitos, tidak benar-benar terjadi. Bahkan ada juga yang dengan sombong dan bangga menantang ingin ketemu dan kenalan sama COVID di dalam konten-konten media sosialnya. Akhirnya malah tertular dan kontennya malah berubah menjadi konten-konten permintaan donor plasma. Dan sedihnya dia malah akhirnya meninggal. Tragis bukan? Nasib orang-orang yang menantang dan berusaha memastikan keadaan berdasarkan keyakinan dirinya sendiri. Nah, kedua tipe orang yang saya sharingkan ini mempunyai ekspresi sikap ekstrim yang berbeda, tetapi memiliki esensi yang sama, yaitu sama-sama mau memastikan keadaan dan juga mengabaikan peran dan kontrol Tuhan di dalam kehidupan manusia. Yang pertama ingin mendapatkan kepastian keadaan dengan mengandalkan pikirannya, logikanya, perhitungannya. Sedangkan yang kedua berusaha memastikan keadaan dengan keyakinan hatinya. Bahkan dia terlalu yakin dan percaya diri bahwa keadaan yang akan terjadi adalah keadaan yang sesuai dengan apa yang dia percaya. Lalu bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan dan murid-murid Yesus supaya sikap kita benar dan juga memberikan kedamaian di hati kita? Nah, Yakobus 4 ayat 15 bisa membantu kita. Bunyinya demikian. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, perikopnya silakan saudara baca yang lengkap sendiri ya. Saya berikan inti yang saya dapatkan saja. Manusia itu bisa berencana, bisa berusaha untuk sebuah realita kehidupan yang dia inginkan atau diharapkan. Tetapi sebenarnya kita tidak bisa mengendalikan waktu dan keadaan. Apa artinya? Kita tidak akan tahu apakah besok-besok kita masih diberikan waktu untuk hidup di dunia ini dan bisa menikmati hasil usaha dari rencana-rencana kita. Dan faktor berikutnya, rencana Tuhanlah yang selalu digenapi di dalam realita kehidupan di dunia ini, bukan rencana manusia. Realita yang terjadi bisa tidak sama dengan ekspektasi kita. Jadi rencana kita bisa juga terjadi, tapi juga bisa meleset, tidak terjadi. Kalaupun rencana kita bisa terjadi, itu bukanlah sekedar usaha kita semata, tetapi juga ada anugerah Tuhan yang menopang segalanya. Jadi kita tidak bisa menyombongkan logika dan perhitungan dari pikiran manusia. Dan kita juga tidak bisa menyetir Tuhan untuk memberikan keadaan seperti yang kita mau. Justru kitalah yang harus mengikuti realita kehidupan yang Tuhan berikan, apapun bentuk keadaannya. Karena itu bersyukurlah untuk keadaan pandemi yang tidak bisa kita kontrol ini. Keadaan yang penuh dengan ketidakpastian. Menyadarkan manusia kembali untuk melihat di mana batas antara kontrol manusia dan kontrolnya Tuhan. Melalui ketidakpastian dalam pandemi ini, orang tipe pertama yang mengandalkan pikiran untuk memastikan keadaan akan diajarkan untuk kembali mengandalkan Tuhan. Menjadi orang-orang yang berusaha tetapi juga berserah. Tidak memastikan hasil dan menyerahkan segalanya pada kedaulatan Tuhan. Orang tipe kedua yang mencoba mengendalikan keadaan dan mengendalikan Tuhan sesuai dengan keinginan hatinya akan diajarkan untuk kembali tunduk pada kedaulatan Tuhan. Tuhan yang ngatur keadaan, bukan manusia yang ngatur keadaan. Bukankah kita perlu bersyukur untuk ketidakpastian ini? Karena akan banyak sekali manusia yang bertobat
dan kembali pada kebenaran firman-Nya, dan kembali melihat Tuhan yang berdaulat dan berkuasa penuh atas realita kehidupan dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Yesus, ini kami murid-murid-Mu. Kami ingin melepaskan kontrol kami yang terlalu melebihi batas-batas kami sebagai manusia. Kontrol kami terhadap kesehatan kami, kontrol kami terhadap keadaan kami. Maafkan kami jika kami tidak tahu dan tidak mengerti batas-batas kami sebagai manusia. Ajarkan kami melewati hari-hari yang gelap ini dengan penuh hikmat dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Pegang tangan